Jawa, se-Jawa Barat, se-Banten, se-Jakarta, Jabodetabek. Kalau nggak ditutup, kita bakar. Bahkan berani sekali untuk membakar daripada pabrik miras apabila terus beroperasi. Pintu daripada tempatnya Saiton. Itu yang dijelaskan oleh Habib Rizik, yang dijelaskan oleh Habib Bahar. Simple dan sangat jelas. Minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dan Nabi sendiri kan udah mengatakan bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith, yang keladi segala kejahatan. Itu siang, malamnya di Jakarta di Lenteng Agung ada orang ada orang telanjang, disangkanya orang gila. Kemudian itu pengendara jalan dipukulin sama dia, iya kan? Ternyata apa? Ketika dicek, mabuk intisari 1 botol, saudara. Baru siang saya tutup pabriknya intisari itu. Malamnya sudah Allah buktikan. Lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini bersyukur bahwa suara Habib Bahar itu sangat-sangat luar biasa. Tidak ada produksi, tidak ada produksi. Tidak ada produksi. Tidak ada. Nanti anak ajak umat bukan Jawa, se-Jawa Barat, se-Banten, se-Jakarta, Jabodetabek. Kalau nggak ditutup, kita bakar. Bahkan berani sekali untuk membakar daripada pabrik miras apabila terus beroperasi. Kalian harus tahu bahwa dengan adanya miras, segala sesuatu bisa rusak dan bisa hancur. Wanita minum miras, dia bermabuk-mabukan, dia nakalin orang, dia mukul orang, dan lain sebagainya. Laki-laki minum miras, dia mabuk-mabukan, mukulin orang, dan lain sebagainya. Itu sudah terlihat sangat jelas dan nampak bahwa miras ini sangat berbahaya bagi umat manusia. Pernyataan Habib Bahar itu sangat betul. Bahkan Habib Rizik juga menyampaikan dengan hal yang sama bahwa miras itu adalah pintu daripada kemaksiatan, pintu daripada musibah, pintu daripada kejahatan, pintu daripada tempatnya Saiton. Itu yang dijelaskan oleh Habib Rizik, yang dijelaskan oleh Habib Bahar. Simple dan sangat jelas. Maka dari itu kita kembali lagi kepada orang-orang yang membuat miras, mau oplosan atau bukan oplosan dan lain sebagainya. Hati-hati, Anda tidak akan sadar diri ketika Anda minum minuman seperti itu. Pintu kejahatan dan pintu kemaksiatan akan terbuka sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Rizik. Jadi nggak usah panjang lebar, ya. Kita langsung cek aja video yang disampaikan oleh beliau, Imam Besar Habib Muhammad Rizik dan Habib Bahar Smith. Kita cek videonya. Minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dan Nabi sendiri kan udah mengatakan bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith, yang keladi segala kejahatan. Saudara, orang kalau mencuri, saudara, belum tentu dia berzina. Orang berzina belum tentu dia berjudi. Orang berjudi, saudara, belum tentu juga, saudara, dia itu melakukan penganiayaan kepada orang. Orang yang menganiaya, saudara, belum tentu juga dia mabok-mabokan. Tapi kalau orang sudah nenggak minuman keras, orang sudah mengkonsumsi narkoba, semua pintu kejahatan terbuka, semua pintu maksiat terbuka, saudara. Orang kalau sudah mabok, diajak judi, ayo. Diajak berkelahi, ayo. Diajak berzina, ayo. Diajak begal, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Kenapa? Karena khamar ummu khaba'ith, ra'su kulli syar. Saudara, miftah abwab asyrar, saudara. Yang namanya minuman keras itu, saudara, biang keladinya khaba'ith, biang keladinya segala kekejian, segala keburukan. Jadi nggak boleh, saudara, kita lihat minuman keras nih mau adem-adem aja, diam aja nggak bisa. Hari ini, saudara, hanya ada beberapa orang yang dikeprak di jalanan. Besok bisa kita yang mengalami itu, saudara. Kalau minuman keras ini dibiarkan, besok
Bisa jadi ada orang pondok kopi yang diperkosa, dibunuh, disiksa oleh para pemabuk. Maka itu saya tanya, pemabukan ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan miras, siap lawan pemabukan. Takbir. Kita sudah tahu apa akibat dari miras. Kita tahu bagaimana miras bisa merusak generasi anak cucu kita ke depan. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tanam pohon untuk anak cucu kalian. Kalian sirami itu pohon. Kalian beri pupuk itu pohon. Terus ada hama-hamanya. Kalian biarkan apa kalian berantas? Biarkan apa berantas? Jawab, biarkan apa berantas? Biarkan apa berantas? Maka saya sampaikan kemarin ketika saya datang ke PT, saudara-saudara, siang saya datang ke pabrik minuman keras untuk tutup 7 hari. Tutup mereka produksi selama 7 hari. Keputusannya nanti hari Selasa. Itu siang. Malamnya di Jakarta, di Lenteng Agung ada orang ada orang telanjang, disangkanya orang gila. Kemudian itu pengendara jalan dipukulin sama dia, iya kan? Ternyata apa? Ketika dicek, mabuk intisari 1 botol, saudara-saudara. Baru siang saya tutup pabriknya, intisari itu. Malamnya sudah Allah buktikan. Lihat nih, hanya gara-gara 1 botol, berapa banyak itu orang-orang dipukul sama dia. Nah, apakah ini kita mau biarkan terus? Kalau kalian mau biarkan terus, yang punya, saya tanya, yang punya wewenang untuk menutup siapa? Pemerintah. Kalau pemerintahnya nak mau tutup, kalau pemerintahnya terima suap, kalau pejabat aparat dari backingan, maka jangan salahkan umat. Kalau umat yang akan membakarnya, saudara-saudara. Nah, bagaimana setelah menonton video tersebut? Ada rasa ingin ikut-ikutan untuk menutup pabrik miras, atau ada rasa kasihan dengan orang yang membuatnya pabriknya dan juga yang bekerjanya? Ini tanda tanya besar. Ya, bahkan kita tahu sendiri pabrik miras itu ada banyak karyawannya, dan berpikir jika pabrik tersebut ditutup, lalu bagaimana nasib karyawan? Tenang aja, ada pemerintah. Pemerintah menyediakan tempat-tempat kerja yang halal, bukan yang haram. Ya, nggak usah mikirin kerja nasib dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dan Nabi sendiri kan udah mengatakan bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith, yang keladi segala kejahatan. Saudara, orang kalau mencuri, saudara, belum tentu dia berzina. Orang berzina belum tentu dia berjudi. Orang berjudi, saudara, belum tentu juga, saudara, dia itu melakukan penganiayaan kepada orang. Orang yang menganiaya, saudara, belum tentu juga dia mabok-mabokan. Tapi kalau orang sudah nenggak minuman keras, orang sudah mengkonsumsi narkoba, semua pintu kejahatan terbuka, semua pintu maksiat terbuka, saudara. Orang kalau sudah mabuk, diajak judi, ayo. Diajak berkelahi, ayo. Diajak berzina, ayo. Diajak begal, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Kenapa? Karena khamr ummu khaba'ith, ra'su kulli shar, saudara, miftah abwab asrar, saudara. Yang namanya minuman keras itu, saudara, biang keladinya khaba'ith, biang keladinya segala kekejian, segala keburukan. Jadi nggak boleh, saudara, kita lihat minuman keras nih mau adem-adem aja, diam aja nggak bisa. Hari ini, saudara, hanya ada beberapa orang yang dikeprak di jalanan. Besok bisa kita yang mengalami itu, saudara. Kalau minuman keras ini dibiarkan, besok bisa jadi ada orang pondok kopi yang diperkosa, dibunuh, disiksa oleh para pemabuk. Maka itu saya tanya, pemabukan ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan miras, siap lawan pemabukan. Takbir. Kita sudah tahu apa akibat dari miras. Kita tahu bagaimana miras bisa merusak generasi anak cucu kita ke depan. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tanam pohon untuk anak cucu kalian. Kalian sirami itu pohon.
kalian beri pupuk itu pohon, terus ada hama-hamanya, kalian biarkan apa kalian berantas? Biarkan apa berantas? Jawab, biarkan apa berantas? Biarkan apa berantas? Maka saya sampaikan kemarin ketika saya datang ke PT, saudara-saudara, siang saya datang ke pabrik minuman keras untuk tutup 7 hari. Tutup mereka produksi selama 7 hari. Keputusannya nanti hari Selasa. Itu siang. Malamnya di Jakarta, di Lenteng Agung ada orang ada orang telanjang, disangkanya orang gila. Kemudian itu pengendara jalan dipukulin sama dia, iya kan? Ternyata apa? Ketika dicek, mabok intisari 1 botol, saudara-saudara. Baru siang saya tutup pabriknya, intisari itu. Malamnya sudah Allah buktikan. Lihat nih, hanya gara-gara 1 botol, berapa banyak itu orang-orang dipukul sama dia. Nah, apakah ini kita mau biarkan terus? Kalau kalian mau biarkan terus, yang punya, saya tanya, yang punya wewenang untuk menutup siapa? Pemerintah. Kalau pemerintahnya nak mau tutup, kalau pemerintahnya terima suap, kalau pejabat aparat jadi backingan, maka jangan salahkan umat kalau umat yang akan membakarnya, saudara-saudara.